Assalamualaikum, bersama dengan Otis Y dalam analisa saham edisi batubara membara. Mengapa disebut demikian? Karena batubara labanya makin meningkat karena harga batubara meningkat dari awal pandemi itu sekitar 50-an, sekarang sekitar 200-an. Jadi untuk komoditas batubara itu tentu saja jika harga meningkat maka laba akan meningkat. Disclaimer, ini aliran analisa fundamental, bukan aliran mental-mentul. Bukan ajakan jual beli, kalau rugi tanggung sendiri, kalau untung boleh bagi-bagi. Bisnis PT BA ini bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Ini ada yang sangat betul-betul penting. Apa pentingnya batu bara? Karena kalau tidak ada batu bara, tidak ada energi. Jika tidak ada energi, nggak bisa nyalain lampu. Kalau nggak ada lampu, maka gelaplah hidup lu. Oke, untuk batu bara juga salah satu jenis energi ekonomis dan praktis. Untuk manajemen, ini ada Bapak Direktur kita yang merupakan lulusan salah satu PTN bergengsi di negeri ini dengan berbagai macam latar belakang yang bagus di industri sehingga cukup dapat diandalkan. Ini manajemen keseluruhannya. Untuk kepemilikan dimiliki oleh perusahaan Indonesia Asahan Aluminium, sebuah perusahaan Persero, itu sekitar 65%, dan ini merupakan pemilik Persero itu punya pemerintah tentu saja. Kemudian yang lainnya adalah ada juga treasury share atau saham yang lebih dari perusahaan itu sendiri sekitar 2,92, dan milik masyarakat termasuk Anda atau saya itu sekitar 31% kalau digabungkan. Kemudian kita ke yang menarik, yaitu laba-laba. Laba di sini dari omset betul-betul merupakan hal yang menarik karena labanya ini betul dihasilkan dari omset yang meningkat dari 14 triliun di tahun 2016 jadi 19 triliun, jadi 21 triliun, 21 triliun. Kemudian turun lagi di 17. Jadi kita harus mengingat sebelum turunnya ini 14 ke 21 itu udah 7 triliun. Jadi ini tumbuh berkembang, sedangkan 2020 dapat kita ingat bahwa itu adalah masa pada saat pandemi di mana harga batu bara juga lagi turun-turunnya, yaitu sekitar $50. Sebagaimana juga di tahun 2016 ini juga harga batu bara juga selagi turun-turunnya. Jadi ada sebuah perbedaan yang besar dari tahun 2016 ke 2017, dari 14 triliun omsetnya nambah 5. Demikian juga nanti diharapkan 31 Desember 2021 akan meningkat omsetnya. Kemudian kita juga dapat berhubungan ke arah laba. Jadi makin banyak omset maka makin banyak laba. Dan untuk dilihat omset yang 14 triliun ini menghasilkan 1,8, omset terbesar di 2018-2019 ternyata menghasilkan laba sekitar 5 triliun. Jadi dari 2 ke 5 cukup besar ya, ada 3 lompatan 3 triliun. Nah, bagaimana dengan tahun 2020 yang 2,3? Apakah ada lompatan besar menjadi berapa labanya gitu? Kita lihat dulu dari sisi laba per sahamnya, dari 190 jadi 477. Nah, nanti mungkin ada lompatan juga dari 213 ke berapa. Kemudian kita lihat dulu dari sisi laba-laba per 30 September 2021, karena laporan tahunannya kan belum keluar ya. Nah, dari sisi ini saja sudah dapat dilihat ada peningkatan yang cukup besar
dari 19 omsetnya berasal dari 12 ini di triwulan tahun sebelumnya. Kemudian dari 105 melompat ke 426 untuk labanya, itu udah sekitar kenaikan 2 kali lipat, lebih ya, hampir 3 kali lipat. Kemudian apa sih pengaruhnya terhadap nanti per 31 Desember? Kita lihat saja yang sudah keluar laporan tahunannya, itu ITMG sampai 6 triliun, cukup besar labanya. Kemudian juga demikian juga yang terjadi pada PTBA. Diharapkan memang dari pendapatan yang 19 ini menjadi sepertiga dari 19 ini, ya tambah 6 lah, sekitar mungkin nanti ada 25. Jika omset ini 25 triliun di tahun 2021 31 Desember, maka kita bisa lihat baliknya lagi. Di sini kan kalau 25 itu berarti betul-betul di atas tahun 2018-2019 yang 21. Jadi kalau 25 diharapkan laba bersihnya ini bukan sekedar 5 yang walaupun ini juga udah tinggi juga ya. Mudah-mudahan bisa sekitar 6,1, 6,2 atau 6,3. Dan jika di 6,3 itu dibagi dengan jumlah lembar saham keseluruhan, itu bisa menghasilkan 550. Bayangkan pernya itu akan merupakan hal yang jadi baik sekali, karena jika pernya itu dibagi di sini, kita balik lagi ya, untuk per dengan harga yang sekarang aja 3150 dibagi dengan 426 itu menghasilkan per 7,4. Sedangkan diharapkan nanti ada kenaikan laba menjadi 550, maka per yang dapat diharapkan juga yaitu di 3150 tentu saja dibagi dengan 550, ya sekitar 5,7, di bawah 6. Dan kita juga bisa lihat 550 itu merupakan kenaikan dari 426 ditambah 125 yang merupakan 1/3 dari yang 9 bulan pertama ini, 31 Desember. Jadi cukup layak juga kita bisa mengharapkan EPS sekitar 550. Dan tentu saja kita juga tidak menutup ada memang dividen yang merupakan passive income dari investor. Nah, dividen tersebut juga umumnya di 300-an sebelum tahun kemarin, di tahun 2020, 2019, 2018 itu 320, 330, 310, sekitar situ. Hanya pada tahun 2021 karena pandemik, dan seperti kita lihat di sini labanya juga menurun di 213 rupiah per lembar, maka dividennya juga menurun jadi 75, itu sekitar di bawah setengahnya atau di bawah 50%-nya. Nah, gimana kalau nanti labanya sekitar 550 yang merupakan di atas 477 ini, tentu saja diharapkan labanya bisa di atas 300. Nah, jika labanya 310, 320 atau di atas 300 itu, maka bisa dipresentasikan bahwa dividennya itu 300 per harga sekarang 3150-an itu, maka ya 10%. Dan jika 10% untuk bagi yang ingin membeli skala, nah ini bukan ajakan jual beli, dan itu ditanggung oleh risiko masing-masing, ya tentu saja bisa ada harapan untuk akan meningkat harga pada saat pembagian dividen. Tentu saja dividen ini tidak bisa dipastikan ya, kalau misalnya dari si perusahaan itu mungkin untuk mengukuhkan modal dan sebagainya, kita tidak bisa memastikan. Tapi emang ada pola di sini, biasanya 300, cuman karena kemarin pandemik di 72, investor juga bisa mengharapkan di angka 300 tersebut, sehingga bisa menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang mau melakukan investasi di saham ini dengan harga 3150. Kemudian kita lanjut, selain dari laba juga kita mendapatkan aset di 32
triliun ini aset yang cukup besar, dan di sini kita mendapatkan aset lancarnya cash 4,8 triliun. Itu uang yang bisa digunakan untuk keperluan operasional, di mana di sini ada juga utang yang harus ditanggung. Utangnya ini ada sekitar 11 triliun. Kalau dibanding dengan aset itu sepertiganya dari utang, itu utang per aset. Dan di dalam aset ini dalam liabilitas ini ada 6,3 utang jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Ini bisa dilakukan pembayaran oleh kas saja 4,8, sisanya sekitar 1 triliun juga masih bisa didapatkan dari hal lainnya di dalam aset lancar ini. Jadi cukup bagus untuk rasio pembayaran likuiditasnya. Kemudian kita juga memiliki ekuitas yang di sini 2 kali lipat daripada utang, dan tentu saja di 21 ini 2 kali lipat itu DER-nya, debt equity ratio itu total liabilitas dibagi dengan ekuitas cukup bagus sekali. Jadi DER-nya itu 0,5 ya. Jadi ekuitas itu 2 kali daripada ini. Jadi cukup bagus sekali. Jadi cukup kuat dari sisi struktur permodalan perusahaan. Dan kita sampailah kepada titik akhir dan sampailah pada akhir resume, yaitu checklist. Dan kita cek untuk bisnis, cek oke, batubara energi yang ekonomis. Yang kedua, manajemen oke, karena profesional dan berpengalaman. Untuk laba-laba, karena growth-nya ini bersiklus, silakan dilihat masing-masing. Untuk PER cukup rendah di 5 sampai dengan 7 jika labanya bisa 550 per lembar saham, atau jika misalnya kenaikannya sedikit di 450 atau 500 masih di 7. Untuk utang ini terbaiklah karena DER-nya adalah 0,5 alias liabilitasnya 1 dibanding ekuitasnya 2. Untuk faktor lainnya, batu bara membara karena pada saat harga di 200 yang cukup tinggi itu, maka laba akan membara. Tapi jika harga batu bara turun, ya mungkin jadi dingin juga. Dan jangan lupa agar memakai uang dingin dan tidak memakai utang. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi. Salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.